Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini akhir Ramadan tanggal 17 Maret tahun 2026. Hari Selasa jam setengah 8 pagi. Melanjutkan dari pembahasan kemarin, pagi ini kita akan membahas surat Al-Qadar ayat 2 yang berbunyi, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan apakah kamu tahu malam Qadar itu? Dalam pembahasan kemarin, kita sudah ketahui bahwa penggunaan kata Lailah merujuk pada malam kuantitatif, yang artinya banyaknya suatu malam dengan perhitungan waktu atau siklus. Untuk kajian Qadar hari ini, saya akan mengulang kembali pada pembahasan Qadar terdahulu. Qadar berasal dari kata qadaro, yang artinya merujuk pada nilai, ukuran, volume dari suatu syai atau materi. Kenapa Qadar selalu dihubungkan dengan materi? Sebab kata Qadar dalam Al-Quran seringkali digandengkan dengan syai. Dan kita telah sama-sama ketahui bahwa syai itu adalah suatu materi, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Misalnya kita dapat lihat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'i khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadarnya. Kita bisa lihat lagi di Quran surat Al-Waqiah ayat 60. Nahnu qadarna bainakum al-mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Yang artinya kami telah ukur kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Kita coba lihat lagi di Quran surat Fusilat ayat 10. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyami sawa al-sailin. Yang artinya, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan kadar makanan-makanan untuk penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Mari kita lihat lagi di Quran surat Al-Mursalat ayat 23. Faqadarna fani mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Konteks ayat ke-23 dalam surat Al-Mursalat ini adalah tentang penciptaan manusia. Kita bisa lihat dari ayat ke-20. Alam nakhluqum mamma'i mahin. Yang artinya, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina atau mani? Nah, qadar dalam beberapa ayat tersebut bersifat material yang ditetapkan oleh Allah terhadap syai atau suatu materi. Sedangkan qadar yang bersifat non-material atau kemampuan dari Allah, biasanya Al-Quran menyebutnya dengan qadir. Ayat-ayatnya bisa kita lihat sebagaimana berikut ini. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga kita bisa lihat di Quran surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulam uli ajnihati masna was sulasa waruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam terjemahan umum, ayat tersebut diterjemahkan sebagai kuasa. Atau jika kita bingung dengan kata kuasa, bisa kita cari kata lain, yaitu mampu. Kemampuan Allah ini tidak semau-maunya Allah, sebab nanti akan berbenturan dengan irodahnya, yaitu kemauannya. Jadi Allah mampu, tapi tergantung Allah juga, sebab dia berdaulat. Apakah dia itu mau melakukannya atau tidak mau melakukannya. Iradah Allah atau kemauan Allah itu tidak akan menabrak hukum wujud objektif, atau dalam hal ini hukum fisika dalam dunia sains. Nah, qadar yang berada dalam Quran surat Al-Qadar ayat 2 adalah nilai, ukuran, dan volume dalam suatu materi, sebab bunyi diksinya bukan qadir. Sedangkan makna dalam ayat tersebut adalah nilai, ukuran, dan volume dalam penetapan materi yang beredar dan berada dalam alam semesta. Misalnya saja, planet yang bentuknya bulat. Bisa dibuktikan kalau tidak percaya. Silahkan pakai teleskop atau teropong bintang. Pasti bentuknya bulat semua. Tidak ada bentuk planet yang kotak atau jajaran genjang. Pembuktian qadar ini juga bisa kita lakukan dengan mengukur setiap organ manusia hingga penetapan ukuran pada denyut nadi atau jantung dengan menggunakan alat yang kita sebut tensi. Bahkan hari ini ada alat untuk memonitor semua qadar yang ada dalam tubuh kita dalam bentuk jam tangan. Sehingga kita bisa mengontrol asupan nutrisi dalam tubuh yang memungkinkan kita dapat menjaga pola hidup yang sehat sehingga mampu meraih gelar takwa. Saya Abu Musa, sampai ketemu besok hari di kajian qadar ayat 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.